Siap, sudah ada mati buat. Sudah selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mau tanya ke kalian, hari ini ada nggak hadir hari ini? Nggak ada. Ada siapa? Putri ya. Putri apa namanya? Sakit. Selain Putri, ada lagi? Ya, kita doakan ya, semoga Putri segera diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran biasanya. Oke, kita boleh breaking dulu bentar, biar kita tegap. Kita langsung aja sih, ini apa breakingnya? Tepuk tunggal, tepuk ganda, tahu nggak? Oke, kalau tepuk tunggal, berapa kali tepuknya? Kalau tepuk ganda? Oke, kita tes dulu ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal berarti nggak tepuk dong. Oh, belum fokus nih berarti. Tunggal dan tunggal, beda ya L dan K. Oke, lagi nggak? Lagi ya. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda, tunggal. Oke, kawan teman bergerak lagi. Oke, minggu lalu kita kan udah belajar apa kemarin minggu sebelumnya? Pertama kali belajar tentang pengertian. Terus ada struktur. Ada apa lagi? Ciri-ciri. Kemarin sampai masih ingat apa itu karya ilmiah? Laporan, hasil penelitian, eksperimen, dan kajian pustaka. Selain itu kemarin ada strukturnya ada 3. Apa aja kemarin? Pembuka ada apa aja? Terus nama penulis. Kemudian ada afiliasi atau instansinya. Abstrak masuk ke dalam ya, di pembuka ya. Terus bagian isinya ada pendahuluan dan metode penelitian, dan di bagian itu ada simpulan dan daftar pustaka. Oke, boleh sebelum lanjut, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Mereka udah dikasih tahu apa itu kaidah kebahasaan. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah pembahasan karya ilmiah, khususnya artikel ilmiah ya. Di sini kita akan fokus pada artikel ilmiah. Terus yang kedua, ada peserta didik mampu mengidentifikasi isu-isu konservasi alam di Indonesia yang relevan dengan lingkungan sekitar mereka. Jadi kalian tahu nggak sih sekarang isu tentang sampah plastik yang banyak banget sampai harga plastik itu mahal, tahu nggak? Ya kan, sampai akhirnya banyak minimarket yang apa ya kayak memberikan harga gitu kan, biasanya gratis plastik, sekarang dikasih harga gitu biar kita kalau bisa bawa tas belanja sendiri. Itu bisa menjadi sebuah judul yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah, karena itu masih apa ya kayak cara-cara pengelolaan sampah yang baik itu gimana. Misal nih kayak sampah limbah plastik itu bisa loh dibuat menjadi paving block ya. Udah pernah dengar belum? Nah itu bagus banget karena apa ya, sampah yang banyak banget itu sayang banget ya, merusak, mencemari lingkungan. Itu bisa dimanfaatkan menjadi paving block yang berguna juga ya. Selain itu juga misal nih, selain plastik juga ada misal di tempat kalian itu ada produksi kelapa ya. Jadi kalau kulitnya sabunnya itu kadang kan nggak
juga. Nah itu bisa kalian tuangkan di dalam artikel ilmiah. Itu bisa banget karena menarik banget loh, apalagi sekarang lagi hype-hype-nya ya harga plastik yang sangat mahal. Oke, boleh lanjut. Oke, apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah dari kata-kata kaidah. Ada yang tahu apa itu kaidah? Aturan. Iya enggak? Ya, jadi kaidah itu adalah sebuah aturan, sebuah pedoman yang harus ditaati. Jadi di dalam sebuah karya ilmiah, dalam menulis sebuah karya ilmiah, kita itu tidak boleh menggunakan kalimat, kata-kata, pilihan kata, bahasa yang sembarangan, itu tidak boleh ya. Harus ada aturan, kaidah yang kita taati dalam menulis karya ilmiah. Jadi berdasarkan KBBI ya, standar bahasa baku dalam menulis karya ilmiah itu adalah ragam bahasa yang telah diterima dan disepakati. Jadi bahasa itu disepakati, tidak bikin bahasa sendiri. Jadi ada aturan yang disepakati bahwa kita akan menggunakan kaidah ini dalam penulisan karya ilmiah. Nah untuk rincinya nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Seperti dalam perundang-undangan, dalam undang-undang kita boleh nggak sih misal tulis undang-undang tentang pendidikan itu sangat penting misalnya ya, itu menggunakan kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang bahasa sehari-hari, itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan bahasa baku. Misal kita menulis dalam karya ilmiah kita ada kata-kata nggak penting, itu baku nggak? Yang benar gimana? Tidak penting. Oke, itu salah satu contoh penggunaan bahasa baku dalam karya ilmiah. Boleh lanjut? Oke, sebelum lanjut ke fungsi, ada pertanyaan tadi tentang kaidah kebahasaan. Oke, jadi kaidah kebahasaan itu intinya adalah aturan atau pedoman yang digunakan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik itu udah tentu benar, bahasa yang baik itu belum tentu benar, tapi bahasa yang benar itu sudah pastinya baik, ya kan? Oke. Sekarang lanjut ya ke fungsi kaidah kebahasaan, ada 4. Yang pertama itu menjamin kejelasan informasi. Jadi kaidah kebahasaan ini fungsi yang pertama itu agar memastikan bahwa setiap informasi yang kita sampaikan, yang kita tulis di dalam karya ilmiah itu bisa kita sampaikan itu bersifatnya jelas dan tidak menimbulkan makna ambigu atau penafsiran ganda. Nanti misalnya kalau meja hijau itu kalian nangkepnya apa meja hijau? Meja yang berwarna hijau. Tapi kalau misalnya ada kasus A dibawa ke meja hijau, itu artinya apa? Ke pengadilan. Nah itu ya. Jadi di dalam karya ilmiah itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar makna yang sesuai apa adanya, makna aslinya. Tuh. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas penulis. Kredibilitas itu dapat dipercaya. Jadi kita nulis itu nggak semata-mata cuma tulis aja, tapi hasil karya tulis kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Sumbernya dari mana, hasil penelitian itu dari mana. Misal kayak sampah tadi kita dapat info dari pemerintah Kota Bandar Lampung, kita cantumkan tuh. Ternyata ada sampah sekian Pak dari Kota Bandar Lampung, itu tuh sumber mana dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi semakin kredibilitas kita semakin bagus, berarti semakin dapat dipercaya sama orang lain. Orang lain percaya loh sama tulisan kita. Jadi pasti bakal dijadikan sumber rujukan juga. Tuh, yang ketiga, memudahkan pembaca memahami isi. Jadi kaidah kebahasaan yang tepat akan membantu pembaca dalam menangkap isi artikel secara lebih mudah dan efisien. Jadi ketika ada pembaca nih, baca nih artikel kita yang udah publish misalnya, seandainya artikel kita udah publish, ada orang lagi membaca, apalagi di bagian abstrak, itu sih pasti orang-orang tuh baca dari abstraknya. Kalau di abstraknya udah jelas, pasti mereka akan merujuk artikel kita. Nah disitulah dan kita menulis, jadi pembaca itu mudah dalam memahami isinya. Kemudian yang keempat, ada menunjukkan profesionalitas akademik. Jadi penggunaan kaidah yang sesuai itu mencerminkan sikap profesional dalam dunia akademik. Jadi hasil dari karya ilmiah yang kita tulis itu mencerminkan diri kita. Bagaimana rasa profesionalitas kita itu dalam menulis itu di situ kelihatan dari hasil karya ilmiah
ilmiah kalian. Nah, jadi ada 4 ini ya, fungsi kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada fungsi utamanya, ada 4 ini. Jadi kayak kaidah kebahasaan itu nggak yang apa ya, sekedar ada aja gitu, nggak pasti semua ada aturannya, semua ada kaidahnya. Kayak kalian nulis surat buat ngisi ke sekolah aja, ada aturannya kan, ada nama, ada kelasnya, ada tanggalnya, ya nggak? Kan? Kayak keterangan sakit, itu biasanya dari keterangan dokter kan? Nah itu kan ada kaidahnya juga, harus nama, terus ada tinggi badan juga biasanya ya, ada berat badan juga di sini. Itulah fungsi dari kaidah kebahasaan. Nah, di artikel ilmiah ini ada salah satu yang paling diutamakan itu adalah menggunakan bahasa baku tadi. Baik, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Dari fungsinya? Sudah cukup? Oke, kalau cukup bisa kita lanjut ke materi selanjutnya oleh Bu Elsa. Silakan Bu Elsa. Halo. Semangat. Yang tidur bangun. Yang di belakang jangan dikira yang berdiri di depan itu ibunya nggak lihat ya, kelihatan loh. Yang duduk, yang tidur, ya bangun. Oke, tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Rida mengenai kaidah kebahasaan dan juga fungsi kebahasaan, fungsi kaidah kebahasaan. Selalu selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasan dalam teks kaidah ilmiah. Oke, ngomong-ngomong mengenai karya tulis ilmiah, Ibu mau tanya sama kalian, kenapa karya tulis ilmiah itu harus ditulis dengan bahasa yang baku, bahasa yang formal? Yang bisa jawab angkat tangan. Biar jelas, Bu. Biar jelas. Oke, biar jelas. Ada lagi yang tahu? Biar semua orang bisa memahaminya dan sampai. Oke, bagus. Biar resmi, Bu. Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Betul. Kenapa karya tulis ilmiah harus ditulis dengan bahasa yang baku agar supaya jelas? Karena itu bersifat formal, agar mudah dibaca. Karena kalau kita menulis karya tulis ilmiah bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi dibaca orang lain. Bahkan ketika kita menulis karya tulis ilmiah itu bisa dibaca oleh bukan hanya di negara kita, tapi di luar juga. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baku, yang formal, dan juga yang jelas. Dan dalam penulisan tersebut terdapat kaidah kebahasaan dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku tadi udah kita bahas. Yang pertama harus jelas, tidak bertele, harus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan juga EYD. Apa EYD? Yang tahu? Orang depan, ejaan ya. Ejaannya? Ejaan yang disempurnakan, Bu. Betul, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nih, terlihat tidak di sini? Tidak. Contoh kata tidak baku. Enggak. Terus contoh kata yang baku apa? Tidak. Oke, sekarang kita lihat contoh di kehidupan kita sehari-hari yang sering kalian lihat. Mana yang baku dan mana yang tidak baku? Yang baku, yang baku. Yang A? Benar. Ininya baku dan ininya tidak baku. Selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu jelas maknanya, tidak bertele-tele dan juga tidak ambigu. Ada yang tahu ambigu itu apa?
memiliki makna ganda. Iya, memiliki makna ganda. Contohnya, guru melihat siswa dengan teleskop. Kenapa ini disebut ambigu? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Berbeda makna. Ambigu tadi apa? Sudah dijawab dengan teman kalian. Memiliki makna ganda. Guru melihat siswa dengan teleskop. Apa yang kalian tangkap? Guru melihat siswa dengan teleskop. Guru menggunakan siswa dengan teleskop. Ya, betul. Guru menggunakan siswa dengan teleskop. Ini coba kita baca ini, kita telah. Guru melihat siswa dengan teleskop. Guru melihat siswa dengan teleskop. Ada ambiguitas karena guru melihat siswa dengan teleskop. Apa maknanya? Jadi yang benar, guru menggunakan teleskop Guru melihat siswa dengan membawa teleskop. yang kedua. Gimana? Guru melihat siswa dengan membawa. Jadi untuk guru menggunakan teleskop untuk melihat. Oke, kita lanjut. Menggunakan kata denotatif. Ada yang tahu denotatif itu apa? Pernah mendengar denotatif dan konotatif? Denotatif apa? Konotatif? Bukan. Makna yang sebenarnya. Kebalik ya. Kalau denotatif itu makna yang sebenarnya. Jadi dalam penulisan karya ilmiah kita nggak boleh pakai bahasa kiasan. Harus benar makna yang sebenarnya. Karena saat kita menulis karya tulis ilmiah, karena itu berdasarkan data nyata dan juga fakta. Biasanya konotatif itu berisikan kalimat kiasan, digunakan untuk menulis apa? Fiksi. Selanjutnya menggunakan istilah teknis atau terminologi. Ada yang tahu? Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah itu biasanya menggunakan istilah sesuai dengan ilmu tertentu. Contohnya di bidang pendidikan itu apa? Literasi, kurikulum. Kalau di bidang ini saintek apa? Di bidang IPA.
fotosintesis, metabolisme, terus ya mencakup internetnya apa? Browser, lalu apa lagi? Google, ya Google. Jangan ragu ya. Oke. Lalu menggunakan kata kerja pasif. Ada yang tahu kata kerja pasif dan juga aktif itu apa? Kalau pasif itu pakai di, kalau aktif itu pakai ma. Betul. Kata kerja aktif menggunakan kata kerja pasif ini yang membedakan. Oke, selanjutnya menghindari kata ganti orang pertama. Kalau kita lihat di pementasan drama, kalau kita menulis karya tulis fiksi, itu biasanya kita menggunakan kata ganti. Kata ganti orang pertama apa? Aku. Kata ganti saya. Lalu kata ganti orang ketiga? Dia. Mereka. Kalau di karya tulis ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti, harus merujuk pada penelitian ini dilakukan. Kalau tidak ilmiah itu saya melakukan penelitian ini, nggak boleh. Paham? Next. Menggunakan kata hubung, kalian pasti udah tahu ya kata hubung konjungsi. Apa yang sering kalian temukan kata hubung konjungsi? Sehingga. Oleh karena itu, kalian nggak tahu kata konjungsi? Apa? Kata apa? Hubung. Penambahan. Apa kata konjungsinya? Dan. Selain itu juga. Lalu sebab akibat? Karena sehingga. Perbandingan? Sebaliknya. Kesimpulan? Lalu dengan demikian. Lalu konsisten dalam penggunaan istilah yang digunakan harus sama dari awal hingga akhir. Misalnya kita menulis, kita mengamati tentang di sekolah atau di kelas siswa tersebut atau peserta didik. Jadi kalau kita menggunakan peserta didik, harus seterusnya harus menggunakan peserta didik. Tidak boleh peserta didik siswa atau peserta didik. Jadi harus menggunakan konsisten. Lalu menggunakan rujukan dan citasi. Kalau kita melihat karya tulis ilmiah, lalu di daftar pustaka selalu ada kata rujukan. Nggak boleh, karena kita kalau menulis karya tulis ilmiah tanpa kita melihat rujukan, kita tahu itu dari mana. Apakah itu benar? Apakah itu nyata, fakta? Paham? Oke, jika kalian sudah paham, coba kalian perhatikan paragraf 1 dan juga paragraf 2. Paragraf mana yang sesuai dengan kaidah pembahasan karya tulis? Satu, kenapa? Dan kenapa paragraf 2 itu tidak sesuai? Oke,
Ibu. Mana lagi yang paling depan? Menurut saya guru-guru. Menurut saya guru-guru. Menurut saya guru. Yang saya lihat, apalagi bisa bikin. Nah, ini beberapa kalimat atau kata yang tidak sampai sini paham? Paham? Kalau diberikan soal bisa menjawab. Ini jangan diem-diem tapi diemnya nggak paham. Paham? Oke. Jika sudah paham, Ibu ingin mengetes sedikit kemampuan kalian. Jadi kita Ibu akan memberikan kuis, kita akan bermain kuis tapi di Kahoot. Kalian tahu Kahoot? Sebelumnya kalian boleh buka HP sekarang. Ada yang masih belum punya HP atau tidak membawa HP? Boleh kita tes dulu sahabatnya. Silakan dibuka handphonenya. Boleh kalian buka Kahoot. Kahoot. Jadi kalian akan menjawab pertanyaan di depan sini. Jadi dari kalian yang memiliki mata minus boleh maju ke depan karena pertanyaannya di sini dan kalian hanya mengisi jawabannya melalui. Jadi pertanyaannya di sini ya. Soalnya di depan, yang tidak dilihat bukan di depan. Jadi sebenarnya untuk mengurus daftar pustaka itu ada cara gitunya atau tips and triknya biar caranya lebih cepat mengurusnya. Namanya nih kalian cuma mau samain aja. Nah itu apa? Nama ini ya. Tahun, judul, kota, pen, lebih.
tapi universitas paham? Siap makan kamu? Iya. Dulu sahabat Tapi diisi dengan nama lengkap, jangan nama yang salah-salah. Berarti ada kata-kata yang tidak lengkap. Dengan nama lengkap. Sudah masuk semua? Sudah bisa? Tunggu. Oke, silakan isi spinnya. Jadi jumlahnya berapa hari ini yang kita Bu, namanya siapa Bu namanya? Nama lengkap. Kalau namanya kepanjangan boleh pakai dua suku kata nama saja ya. Apa dua suku kata dari mana? Ya baru lanjutkan siapa yang bergabung? Namanya apa? Segera yang belum bergabung. Tiga dulu. Aktif itu siapa? Namanya Aktif doang. Tapi Aktif aja. Masih ya? 31, 32, satu orang lagi. Yang kedua ya. Sudah semua? Bisa dimulai? Ayo dan Sudah? Oke, bisa kita mulai? Kita hitung ya. Dari 3, 2, 1. 3. Yang keluar dari 1. Oke, kita tunggu teman-teman kalian lagi masih boleh sering gitu ya? Masih banyak, oke? Kita udah kita hitung bareng-bareng ya? Aduh, ini apa ya? Maju yang tidak terlihat maju.
Kalimat yang termasuk bahasa ilmiah. B aja. B aja. B aja. C aja. Siapa yang masih jawab?
Benar atau salah? Tadi kalimatnya berisi apa? Lebih banyak, lumayan banyak, berapa, apa? Supaya nggak jelas. Siapa yang tadi menjawab?
Aduh, kepencet cowok demi Allah. Gak boleh ya ngomong kasar. Dia belum Itu untuk tugas hari ini ya, selesai judulnya. Kemudian setelah kalian buat judul, nanti kan ini dicetak
temanya. Lalu kalian buat judul, kalian tulis. Selanjutnya kalian lakukan pembagian peran dalam kelompok. Oke, jadi peran di kelompok ini ada dua jenis. Yang pertama peran dalam menulis karya ilmiahnya, dalam menulis artikel ya. Jadi karya ilmiah yang akan kita buat itu artikel, bukan makalah, bukan yang lain. Jadi di sini nanti ada perannya ada 6. Yang pertama yang membuat abstrak, kata kunci, simpulan dan juga daftar pustaka itu ada 2 orang. Kemudian yang membuat pendahuluan dan juga metode ada 2 orang. Ya, dan yang membuat hasil dan pembahasan ada 2 orang. Jadi kalau kita mau buat karya ilmiah yang pertama harus kita buat apa dulu? Ayo sampai bilang abstrak dulu. Abstrak itu apa sih? Ayo. Kalau abstrak itu harus mencakup keseluruhan isi artikel. Berarti abstrak nggak bisa pertama. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita harus cari tahu permasalahannya, kita susun pendahuluan, baru metode penelitian. Baru setelahnya ada hasil. Lalu setelah ada hasil bisa kita membuat abstrak. Jadi ingat yang pertama harus buat pendahuluan dulu, lalu metode, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada abstrak dan simpulan. Kemudian yang pembagian kedua, jadi ibu mau artikel itu dalam seminggu selesai. Minggu depan kita presentasi. Kita presentasikan artikelnya. Jadi hari ini tugasnya hanya membuat judul, kemudian kalian kerjakan di rumah membuat artikel secara berkelompok. Minggu depan kita presentasi. Presentasinya juga kita bagi peran. Jadi nanti perannya itu yang pertama ada moderator. Apa sih moderator? Apa moderator? Memandu acara, Ya, pemandu acara, bener banget. Kemudian yang kedua ada perannya notulensi. Apa itu notulensi? Penulis yang mencatat bisa. Lalu yang terakhir ada peran untuk 4 orang, yaitu sebagai penyaji dan juga penjawab pertanyaan. Kalau sampai sini paham? Nah, untuk temanya itu sudah ditentukan. Jadi ada 6 tema. Kalian boleh kalau mengambil tema yang sama. Ini kan kalian yang bagi sendiri, tapi ibu mau pembagiannya harus di kelas saat ini juga, dan saat ini harus sudah ada anggotanya. Jadi sistemnya Iyalah. Kan dua. Kita mau pilih tadi kelas. Oke, jadi kita ada 6 tema. Ini boleh kalau misalnya kalian dari 6 kelompok pakai tema ini, ya masing-masing satu, atau boleh sama juga boleh. Jadi karena ada 6 kelompok, sekarang silahkan yang misalnya pengen ke alam, siapa aja? Siapa 6 orang? Boleh duduk sama ke depan? Halo, siapa alam? Ini ada lagi siapa yang alam? Ada yang keluar gini? Sama itu apa? Kita nunggu siapa? Nunggu yang cewek semua tuh. Adil. Oke,
Harus ada laki-lakinya ya. Laki-laki nggak boleh berkumpul jadi satu. Nanti boleh. Jadi apa, Pi? Dibuang, boy. Bukan dibuang sih. Kita kalau mau ke mana, kita. Enggak. Semangat ya. Ini Zahra. Pembelajaran kita sudah berakhir. Gimana, susah nggak karyanya? Susah nggak karyanya? Susah? Siapa yang bisa nyimpulin pembelajaran kita hari ini apa aja? Kaidah bahasaan. Bisa nyimpulin siapa? Katanya berserah sama KNMBG kan? Kalau nggak ada nyimpulin kita nggak istirahat. Kalau gitu kalau kalian nggak nyimpulin, ibu dia bakal nanya. Kalau nggak ada yang mau. Ayo, siapa bisa nyimpulin? Mau istirahat nggak? Udah istirahat? Ayo, istirahat. Yang bilang Pak, yang Kalau gitu ibu mau tanya deh, dari yang udah kita pelajari hari ini, apa yang masih sulit kalian pahami? Jadi udah paham semua? Sudah. Jun? Jadi kalau gitu kita langsung aja untuk penugasan minggu lalu ibu tegaskan atau untuk minggu berikutnya sekali lagi ibu tegaskan kalian buat karya ilmiah minggu depan kita presentasikan. Sampai sini Jun?